Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khalilur Rahman. Saya adalah mahasiswa UIN Salatiga. Saya mengikuti PPG Daljab Batch 1 tahun 2024. Pada hari ini, Kamis, tanggal 17 Oktober 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja dengan materi kelas 2 dengan judul Alhamdulillah saya bisa sholat. Untuk itu, marilah lihat video saya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, dimohon untuk ketua kelas sebelumnya untuk menyiapkan terlebih dahulu. Pagi anak-anakku semuanya. Untuk itu sebelumnya, biar ketika kita menuntut ilmu itu biar lebih berkah, maka dari itu bersama-sama pada pagi hari ini kita awali bersama-sama dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli waliwalidayya. Oke, sip. Terima kasih. Kemudian sebagai rasa bentuk rasa cinta kita kepada tanah air, mari bersama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semuanya dimohon untuk berdiri ya. Indonesia tanah airku, tanah madaraku, di sanalah aku berdiri jadi pandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah raganya untuk Indonesia
Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran kali ini, saya absen dulu ya. Yang pertama, Ahmad Fauzan hadir, Mario hadir, Bima hadir, Zafiro, Hoirunisa, Basir, Taufik, alhamdulillah hadir semua ya. Ya, oke. Masuk semua hari ini ya. Oke. Nah, sholat itu merupakan kewajiban bagi setiap umat muslim. Jadi sholat itu wajib, maka dari itu kita itu harus melaksanakan sholat. Itu nanti akan kita sampaikan. Sebelum kita mulai, coba saya ingin mengecek tentang semangat kalian. Coba tepuk anak soleh. Oke, bagaimana kabar pagi hari ini? Oke, siap. Sholat fardu itu hukumnya bagaimana? Wajib. Berarti kita sebagai seorang muslim, kita wajib melaksanakan sholat fardu. Maka dari itu pentingnya sholat fardu itu sangat penting sekali bagi kita. Ya, Allah tidak butuh sholat kita, tapi kita yang butuh Allah dengan jalan kita ibadah khusus kepada Allah. Karena sholat itu adalah ibadah langsung kita kepada Allah. Maka dari itu ketika kalian sholat nggak boleh sambil bercanda ataupun bagaimana. Oke, langsung saja. Tujuan kita mempelajari sholat ya. Yang pertama, peserta didik nanti kalian bisa memahami pentingnya sholat fardu dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kalian dapat melafalkan bacaan sholat dengan benar. Kemudian bisa mempraktekkan juga gerakan antara gerakan dan bacaan juga sesuai. Nah, ini ada gambar orang sholat ya. Nah, ini adalah gambar contoh sholat berjamaah ya. Oke, kita simak video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan diperhatikan. Nanti saya tanya satu-satu ya, bagaimana yang benar bagaimana. Anak-anak sudah harus diajarkan untuk mengerjakan sholat dengan harapan dapat menjadi anak yang saleh dan saleh. Kali ini mari kita belajar dengan gerakan dan bacaan. Dan yang terakhir salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Oke, ini tadi adalah gambaran tentang sholat ya. Kemudian sholat fardu ya, sholat fardu ini nanti kita akan dijelaskan, kita akan tahu
bagaimana pengertian sholat fardu itu apa, kemudian ketentuan sholat fardu, kemudian praktek ya. Pengertian sholat fardu. Sholat fardu adalah ya, sholat adalah gerakan dan bacaan yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Sholat sehari semalam ada berapa kali kita sholat wajib? Berapa kali? 5. Yang keras. Yang pertama, ayo sholat subuh, kemudian ya duhur, asar, maghrib dan isya. Itu adalah 5 kali waktu wajib sholat. Kemudian ketentuan sholat fardu. 1. Ada syarat wajib, syarat sah, rukun sholat, kemudian sunnah sholat juga ada, dan kemudian yang penting juga ada hal-hal yang membatalkan sholat. Syarat wajib sholat yaitu 1. Harus beragama Islam, berakal sehat. Ya, maksudnya berakal sehat itu gimana? Kalau misalkan orang gila itu wajib sholat nggak wajib ya, karena termasuk yang berakal sehat adalah yaitu merupakan syarat wajib sholat, kemudian balik ya. Syarat sah sholat, suci dari hadas dan najis. Misalkan kalian sholatnya di tempat kandang sapi yang bawahnya ada teletongnya, kira-kira gimana? Sah tidak? Tidak. Kemudian sholatnya nggak pakai pakaian, sah tidak? Tidak. Kemudian menghadap kemana? Kiblat. Kemudian sudah masuk waktu sholat, mengetahui tata cara sholat. Jadi penting mengetahui tata cara sholat. Rukun sholat, yuk dibaca bareng-bareng. 1, 2, yang keras 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, iftirash ya. Kemudian yang ke-10 ya, 11, 12, kemudian 13 mengucapkan salam, dan yang terakhir tertib. Kenapa yang terakhir ini harus tertib atau berurutan? Karena rukun sholat ini tidak boleh dibolak-balik. Contohnya, misalkan pertama kali bukan niat tetapi langsung mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullah, kemudian baru berdiri membaca niat, boleh tidak? Tidak. Maka dari itu kemudian ujuk-ujuk misalkan ruku, jadi ketika sholat langsung ruku, nah boleh nggak boleh, harus urut dari niat sampai angka ke-13 ya. Itu semuanya harus urut, berurutan, tidak boleh diacak-acak ya. Kemudian sunnah dalam sholat, mengangkat kedua tangan, Allahu Akbar, ketika rukuk, bangkit dari rukuk dan berdiri, itu hukumnya sunnah. Bersedekah, membaca doa iftitah, kemudian membaca surat atau ayat setelah Al-Fatihah, itu juga sunnah. Mengarahkan pandangan ke tempat sujud, sunnah. Membaca tasbih ketika rukuk dan sujud, kemudian membaca doa ketika duduk antara dua sujud, itu juga sunnah. Membaca doa kunut ketika sholat subuh, itu juga sunnah ya. Kemudian hal-hal yang membatalkan sholat, meninggalkan salah satu syarat, misalnya ketika sholat kemudian kentut ya, tut gitu ya, berbunyinya keras lagi, kira-kira sholatnya bagaimana? Tidak sah, pinter. Kemudian meninggalkan salah satu rukun sholat, misalkan lupa nggak membaca Al-Fatihah, sah tidak?
Tidak. Kemudian terbuka auratnya, misalkan pakai baju, ya, kemudian ininya kebuka, kelihatan pusarnya, itu juga tidak sah. Pakai sarung, kemudian sarungnya lepas, ya, itu nggak boleh. Makanya ketika mau sholat dicek dulu sarungnya harus kencang mengikatnya. Kemudian bacaan beserta gerakan sholat. Yuk kita baca bersama-sama niat sholat subuh. 1, 2, 3 yang keras. Bis. Usolli. Allahu Akbar. Niat sholat duhur. 1, 2, 3 yang keras. Allahu Akbar. Nah nih, oke, doa kunut ini ya dibaca ketika sholat subuh. Jadi setelah sami'allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'd. Kemudian Allahumma hdi nih ya. Yo ditirukan ya. Allahumma hdini fiman hadait wa ngafini fiman tawallait wa barik li fima a'tait wa qini syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man nadait tabarakta rabbana wa ta'alait falakal hamdu nalama qadait wastaghfiruka wa atubu ilaik. Ditambahi wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Oke, itu gambaran tentang tata cara sholat. Oke, ada pertanyaan sebelum dilanjutkan? Tidak? Kalau tidak, sekarang silahkan dibagi kelompok ya, langsung aja. Ini kelompok 1, ini 1, 2, 3 kelompok 2, ini kelompok 3, ini kelompok 4 ya. Saya bagi kartu ini ya. Ini nanti dipasangkan ya, dipasangkan sesuai dengan bacaannya. Jadi ada gambar, kemudian ada bacaannya. Misalkan contohnya ya, contohnya misalkan ada bacaan takbir, kemudian di sampingnya bacaan takbir Allahu Akbar. Kemudian bacaan sujud, ada gambarnya orang sujud. Nanti disesuaikan ya. Kelompok 1, kelompok 2, 1, 2, 3, kelompok 3, 1, 2, 3, 4. Ini kelompok 4 ya. Nanti kalau kertasnya kurang ya, nanti bisa minta lagi. Ya, nanti kalau sisa dikembalikan. Sebelum dimulai, tolong ya, ditulis dulu di sini nama kelompok 1 misalkan. Kemudian
bawahnya dikasih namanya siapa saja. Misalkan kelompok 1 ini ya, ini berarti diisi nama 5 anak. Kelompok 2 berarti nama 3 anak ya. Wes, silahkan dimulai. Ada yang mencocokkannya, ada yang menyiapkan lemnya. Lemnya tiap pojok-pojok saja nggak apa-apa, nggak usah harus dilem semuanya ya. Tiap pojok-pojok saja nggak apa-apa. Yang penting jangan sampai nanti ketika kalian maju, nanti setelah selesai ya, setelah kalian selesai mengerjakan, nanti silahkan maju kelompok, misalkan kelompok 1 sudah selesai, nanti kelompok 1 mempresentasikan maju ke depan sini, kemudian dipresentasikan hasil karyanya ya. Yo, sekarang silahkan mulai dikerjakan. Ada yang menjodohkan, ada yang khusus menempelkan, jadi biar lebih cepat. Nah, terus dijodohkan sasetnya ya, terus istirahatnya nanti. Sedikit aja, sedikit aja ya, cukup. Nah, ada yang mungkin pojok-pojok dikit-dikit aja, nggak usah banyak-banyak. Nah, ada yang menjodohkan, ada yang itu ya, jadi kerja tim. Ini mesti baik. Gini, pojok gini. Tengah rasa, nggak usah. Ini membaca harusnya itu lihat dulu, baru ini ya. Lihat dulu baru takbir. Jadi yang paling atas ini adalah niat. Ini gambar takbir. Diganti yang itu. Tidak apa-apa. Nah, pakai kertas yang baru nggak apa-apa. Nah, ini gambar takbir pertama kali membaca. Lihat pas tangannya, cari tangannya, gambarnya nggak gini. Tangannya. Selesai. Pak. Oke. Yang sudah selesai kelompok 1, 2, kelompok 5 sudah selesai belum? Belum. Kelompok 3 belum. Oke. Kelompok 1 dulu, nanti baru kelompok 2 ya. Kelompok 1 dulu silahkan maju bersama-sama di sini, dipresentasikan ya hasilnya. Hasil mencocokkan antara gambar dengan bacaan. Silahkan sini. Ya, silakan maju semuanya. Sini aja, sini. Ini. Ini cowoknya di belakang. Nah. Ditunjukin gini. Nah. Teman-teman, saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok 1. Yuk. Ditirukan. Yang keras.
Apa? Ada apa? Nggak ada apa? Jadi di kertas ini lagi, kertas ini lagi, kosong lagi, tempel lagi, terusnya itu. Robbana lakal ditempel-tempel ya wes bisa ditempel-tempel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Silakan duduk kembali kelompok 1. Sekarang satu anak praktek sholat ya. Kita praktek hari ini sebagai contoh. Yo, Zafiro, langsung aja, nggak usah pakai mukena, sepatunya dilepas ya. Ya, yang lain lihat gerakan sholat ini ya, dilihat dengan benar ya, dengan betul. Nanti kalian lihat, cermati gerakannya dengan benar ya, biar dicontohkan salah satu siswa. Yo, niat sholat maghrib ya. Yo, niat sholat maghrib.
وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر. Nah, ketika kalian ruko ya, ketika kalian ruko ini adalah lurus ya, lurus. Nah, posisi tangan seperti ini. Yo, kemudian bacaannya. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi subhana rabbiyal azimi wa bihamdi subhana rabbiyal azimi wa bihamdi sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi Allahu akbar. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa. Oke, stop. Ketika seperti ini ya, tangan seperti ini ya. Nah, tangan seperti itu ya posisinya. Kemudian, yo, sujud lagi. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi Allahu akbar. Nah, terus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi Allahu akbar. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi Allahu akbar. Tahiyatul mubarakatuh salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu akbar.
Wa'ala ali sayyidina Muhammad wa barik ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan. Oke, semuanya sudah jelas ya? Sudah jelas ya semuanya? Jadi catatan dari Pak Guru, ketika melafalkan lafal ketika tangan mau begini ya, itu adalah ketika lafal asyhadu alla ilaha illallah. Ketika illallah seperti ini ya. Kemudian ketika tangan di atas, ketika duduk itu tangannya begini ya. Nggak begini ya, begini. Itu yang perlu kalian perhatikan. Kemudian untuk pertemuan kali ini, apakah ada yang mau bertanya? Tidak ada? Sudah jelas semuanya ya? Oke anak-anak semuanya, tadi kita sudah mempelajari tentang sholat. Kemudian bagaimana setelah mempelajari, kira-kira paham semuanya ya? Paham ya? Oke, berarti setelah kita tadi pelajari, berarti kalian harus sudah bisa melaksanakan tentang apa? Sholat. Kalian sudah paham semua tadi yang kita pelajari. Bagaimana? Tambah senang atau tambah bahagia? Tambah senang dan tambah bahagia ya, karena hari ini kalian tambah ilmu tentang pengertian sholat fardu. Oke, cukup? Cukup? Oke ya, saya pesan setelah kalian pinter, kalian bisa sudah paham tadi mempelajari tentang sholat, tolong diamalkan ilmunya ya, diamalkan setiap hari. Karena kalau ketika kalian rajin sholat 5 waktu, insya Allah urusan kalian akan dipermudah oleh Allah semuanya. Karena sholat adalah tiang agama, jadi sholat itu sangat penting sekali. Dan sholat itu juga bisa menghindarkan kita dari perbuatan yang tercela ya. Maka dari itu pertemuan ini saya cukupkan ya. Ya, minggu depan kita nanti praktek sholat bersama-sama dan secara munfarid juga ya minggu depan. Untuk itu pertemuan kali ini, setelah kalian tadi mempelajari tentang sholat, betapa pentingnya sholat itu bagi kita. Jadi sholat wajib itu sehari semalam ada berapa kali? 5 kali. Sholat isya, sholat subuh, sholat duhur, asar, kemudian maghrib. Itu wajib kita laksanakan. Coba setelah kalian mempelajari tentang sholat, silahkan dipraktekkan di rumah, kemudian diamalkan ya. Kalian sehari semalam mulai nanti harus dijalankan yang namanya sholat wajib atau sholat fardu 5 kali tersebut. Oke, sudah jelas semuanya ya? Kalau sudah, bersama-sama kita tutup dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Pak Guru, banyak salah dan kurang, mohon maaf yang setulus-tulusnya. Akhirul qauli wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.